Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Seluruh ikan di laut dan seluruh makhluk yang ada dalam laut. Banjir di Sumatera semakin besar ya. Maksudnya keburukan yang ditimbulkan dampaknya itu semakin banyak terlihat. Saya melihat ada video yang mengatakan lebih parah dari tsunami karena airnya lebih tinggi daripada tsunami. Wallahu a'lam. Wah, ada ikan zebra. Sallallahu alaihi Muhammad, ikan zebra. Jadi pengen nyanyi kan kita. Lagunya Ebit G. Ade. Saya suka lagu satu ini gara-gara guru bahasa waktu SMP ya. Dia pakai isi titik-titik. Jadi kita dengar lagu, nanti diisi titik-titiknya itu aslinya apa. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Tapi sebenarnya saya sudah mengingatkan ini ya, setahun yang lalu saya ingatkan. Sejatinya yang kalian tunggu itu bencana. Dan saya sudah bilang, Allah itu kalau marah menakutkan. Kalian yang lebih takut manusia daripada Allah. Pembantaian anak-anak Gaza itu bukan sesuatu yang kecil, itu sesuatu yang besar sekali. Dalam Al-Quran Allah sudah bilang ketika Fir'aun membunuh anak-anak itu yang laki-laki dan membiarkan yang perempuan, kan Allah bilang itu suatu ujian yang berat gitu. Karena memang buat Allah itu sesuatu kekejaman yang besar membunuh anak-anak, dan sekarang dilakukan kembali oleh keturunan mereka juga kayaknya. Keturunan mereka kan kaumnya Nabi Musa alaihissalam tuh. Dan semua manusia itu terlibat di dalamnya karena Zionis laknatullah itu menggunakan hampir seluruh manusia melalui uang kertas dan proses ekonomi. Bahkan perang dunia pertama juga dari uang kertas ternyata, tapi itu masih skala kecil karena masih benua Amerika mungkin ya, atau negara Amerika, saya lupa. Saya kira itu setelah perang dunia kedua. Ternyata setelah perang dunia kedua baru ditetapkan secara internasional sebagai mata uang nasional. Akhirnya di mana-mana lah terjadi pembantaian, perangan. Jadi mereka ciptakan perang memang dari uang kertas, dari riba. Padahal dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dilarang mereka riba, sampai sekarang masih riba. Mereka yang dan bahkan mereka nggak riba sendirian, ngajak kita riba juga. Tapi riba itu emang ngajak orang lain sih. Tapi kita jadi terpaksa karena kebodohan nenek moyang kita. Ketidaktahuan nenek moyang kita yang menerima uang kertas. Awalnya itu pasti, kalau saya baca sejarahnya, dia cuma pakai banknotes ya. Banknotes itu ada emasnya gitu, jadi tinggal bawa banknotesnya aja. Ternyata lama-lama dihapus jadi fiat. Itu kebodohan itu. Kadang-kadang saya pikir masa nggak ada ahli ekonomi dari tahun ke tahun yang memberitahu. Ternyata ada ya, kemarin sih aku lihat postingannya. Ternyata ada, tapi mereka cuma seorang diri. Bagaimana caranya mau menyadarkan seluruh manusia kalau mereka cuma seorang diri? Tapi sudahlah. Itu sebenarnya sesuatu bukti bahwa Allah itu selalu menitipkan ilmu kepada orang-orang yang ingin dia titipkan ilmu itu, memberitahu kamu tentang sebuah kebenaran, meskipun orang itu bahkan bukan seorang muslim. Makanya Allah bilang kita itu belajar seperti anaknya Nabi Adam kan, belajar dari burung gagak. Jadi ilmu itu sejatinya bisa dipahami dengan segala sesuatu yang berasal dari diri kita sendiri dan berasal dari di luar dari diri kita sendiri. Saking besarnya rahmat Allah. Makanya Allah bilang tuh dalam Al-Quran, kalau kalam Allah
ilmu Allah ditulis itu nggak cukup ya. Laut sebagai tinta itu nggak cukup, karena ilmunya sangat luas. Makanya manusia yang tidak percaya tentang Tuhan, tidak percaya dengan Al-Quran, benar-benar makhluk yang bodoh ya. Makanya dalam Al-Quran doa ya, Allah bilang malaikat itu bertanya, malaikat dalam neraka bertanya, gak ada kah yang kasih tahu kamu tentang ini sampai kamu masuk sini gitu. Ternyata ada, tapi mereka nggak mau memahami, mereka tidak mau belajar. Dan banyak orang neraka itu minta dikembalikan ke dunia supaya jadi orang Islam, supaya jadi penyembah Allah gitu. Dan supaya melakukan kebaikan, karena memang Al-Quran itu memerintahkan untuk kebaikan. Dan sekali lagi sih, ingat saya sih pernah bilang ya, bahwa bencana yang datang itu kebaikannya Allah sebenarnya. Kan kita sekarang ini jadi pelaku genosida ya, karena uang kertas. Karena kita belajar di wilayah yang membangun ekonomi dengan pemerintah mereka yang membuat bom dan menggunakan penggunaan US dollar. Jadi hubungan ekonomi dan penggunaan US dollar ya, dua keuntungan tuh. Jadi kita semuanya jadi pelaku genosida. Makanya pasti Allah akan uji mirip dengan Palestina. Kekurangan makanan, kekurangan air, dan mayat di mana-mana. Ini pasti bencana. Kalau bukan perang pasti kan bencana kan. Makanya saya bilang waktu setahun yang lalu itu, kenapa kalian lebih memilih kena bencana daripada berperang? Lebih baik mati berperang kan daripada mati kena bencana. Ya, Allah alam, kalau Allah memaafkan kita, kalau misalnya kita mati dalam bencana, semoga Allah memaafkan kita gitu. Tapi kenapa harus menunggu bencana? Lebih baik berperang. Atau kalian nggak percaya bahwa bencana itu bukan karena Indonesia Gaza gitu? Karena apa kemarin? Saya suka teorinya kemarin tuh. Jadi ini proses ilmiahnya ya, tentang cuaca ekstrim itu. Katanya tuh sebenarnya cuaca ekstrim itu nggak mustahil kena negara yang di garis ekuator, termasuk Indonesia garis ekuator. Mustahil sekali katanya. Tapi karena air di laut panas dan uapnya banyak, jadi yang tadinya mustahil jadi terjadi kan gitu. Pertanyaan kenapa air lautnya memanas gitu? Bisa jadi kena ozon ya karena ulah tangan manusia sendiri juga kan, merusak ozon. Makanya Allah sudah bilang telah nampak kerusakan di laut dan di darat akibat dari tangan manusia. Allah kan sudah peringatkan. Allah tulis Al-Quran itu supaya kamu paham, ambil pelajaran. Jadi kamu jangan merusak gitu kan. Jangan merusak. Allah sudah bilang jangan merusak. Sudah diciptakan dengan baik, jangan dirusak. Jangan berbuat pengerusakan. Jangan merusak ladang, jangan dirusak. Dan kalian jadi pelaku genosida dengan kebodohan kita semua. Ya dari namanya kita sih, tapi seharusnya ketika kita sadar itu adalah sebuah kebodohan, ya kita harus berlepas diri dari kebodohan itu. Makanya dia bilang tinggalkanlah sisa riba. Setelah Allah bilang itu haram, tinggalkan. Tapi kalian gak ada yang percaya. Padahal lebih baik mati berperang daripada mati kena bencana. Tapi sekali lagi wallah alam ya. Semoga saya pun kalau saya kena bencana kan saya ada di sini. Kalau saya di Gaza saya nggak bakal bicara begini. Dan saya di sini bersama kalian kan. Kalau misalnya Allah mematikan saya dalam bencana nanti misalnya, ya saya cuma berharap semoga Allah maafkan dosa-dosa itu kan. Kalau saya hidup seperti orang yang hidup di Sumatera saat ini dalam keadaan yang berat sekali, kesulitan makanan, kesulitan air, dan mayat di mana-mana. Bahkan kayaknya sudah bau ya di Aceh Tamiang, katanya mayatnya sudah bau. Innalillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Walaupun saya hidup berarti Allah sedang memberikan banyak pahala ke kita dengan kesabaran kita atas ujian itu, karena ujiannya jadi mirip dengan warga Gaza. Sebenarnya saya pilih yang terakhir. Jadi ada 3 pilihan kan. Yang pertama mati kena bencana, yang kedua bersabar dengan bencana itu, atau yang terakhir. Dan saya berharap saya yang terakhir ini. Coba tebak kapan? Berperang dengan Zionis. Aduh.
Mana nih pasukanmu ya Allah, kadang nggak muncul-muncul ya Allah. Aduh, lama banget. Nanti saya jadi tugas cuci piring aja gitu kan. Saya ahli cuci piring, nanti saya cuci piring kalian. Atau kalian makan pakai daun nanti kalau perang. Aduh. Tapi kalau perang itu lebih enak kalau ngumpulin ahli fisika sama ahli kimia kan. Biar kita hitung jaraknya. Jadi nanti kayak militernya bikin ribat di mana jarak terjauh dari bom terjauh mereka. Kita ribat di situ, pasukan-pasukan ribat. Kayak kode Morse kayaknya bagus. Kan ahli fisika dan ahli kimia tuh yang dibutuhkan. Kalau mesin apa dah? Kalau mesinnya teknik kali ya. Untuk bikin itu pengganti telepon kayak kode Morse. Aduh. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Saya jadi ingat ya tadi lihat mayat, mungkin kalian sudah lihat ya, yang ibu-ibu meluk anaknya itu mayatnya didapat. Ya kalau misalnya saya juga mati dalam keadaan melindungi orang lain, semoga Allah juga memaafkan dosa-dosaku. Semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita semua. Kecuali para pemimpin munafik dan kaum munafik yang membuat umat ini lemah. Tapi dengan bencana ini berarti para ulama lebih sakit lagi nanti para ulama. Aduh, kasihan banget ulama Indonesia. Ini saya cuma memberitahu ya, kalian kalau nggak percaya nggak apa-apa. Jadi ulama Indonesia itu nanti paling sakit tuh cambungan api nerakanya. Karena kemarin saya lihat tuh Bang Ferry ngumpulin sampai 10M ya. 10M, wow. Dalam berapa jam saya lupa. Ternyata memang benar ya, statistik kan memang ada statistik yang mengibarkan bahwa masyarakat Indonesia itu 201 dermawan. Bahkan ada yang berderma sama yang punya mobil. Enggak sih, kena tipu sih sebenarnya. Aduh. Ya kan ada kan pengemis yang punya mobil kan. Dia sebenarnya melakukan penipuan tuh sebenarnya. Enggak boleh itu. Tapi sudahlah, alam. Jadi para ulama kita di Wakanda ini paling kena nanti cambukan. Paling berat siksa cambukannya itu nanti para ulama Indonesia. Karena ternyata masyarakat sehebat ini digunakan untuk kejahatan. Lebih bagus kan dimanfaatkan untuk memerangi kezaliman. Tapi mereka nggak mau menyatukan umat ini untuk memerangi kezaliman. Justru mereka lebih memilih umat ini untuk menerima siksaan. bahkan bukan menerima siksaan sebenarnya, tapi memberikan bantuan kejahatan secara langsung melalui uang kertas dan pajak. Sama seperti yang mahasiswa yang mati karena diinjak itu, kan kita juga lihat videonya kan, para pol-pol itu menginjak mahasiswa sampai mati. Kan ada, nggak sampai mati sih videonya, cuman kita lihat dia menginjak gitu kan mahasiswa. Terus ada mahasiswa yang mati dengan tubuh yang punya bekas sepatu. Kena semua nanti kita tuh. Satu sepatu itu ditanya semua kan, satu Indonesia. Kenapa pakai APBN? Dibayar pakai APBN. Kenapa nggak berpikir itu kenapa? Padahal kan punya akal, kok nggak berpikir? Ini paling sakit nanti ulama Indonesia paling sakit nih. Cambukannya itu paling sakit. Karena masyarakat sehebat ini, orang-orang perdermawan itu hebat itu orang dermawan. Bayangkan masyarakat sehebat ini dibiarkan menjadi dimanfaatkan untuk kejahatan gitu kan. Alhamdulillah, kenapa kalian tidak berpikir? Sudahlah. Apakah ada yang mendengar ini ya Allah? Kayaknya nggak ada yang dengar. Aduh. Sampai kapan ya? Apakah kalian masih menunggu bencana yang lebih besar dari ini? Baru kalian mau bersatu dan memerangi Zionis laknatullah? Sekali lagi saya nggak mau memerangi pemerintah munafik ini ya. Saya sudah bilang, pemerintah munafik itu seperti cabang gitu. Kalau kamu lawan yang ini, tumbang ganti yang baru gitu, karena akarnya belum cabut. Akarnya kan Zionis, akar kezaliman itu Zionis. Uang kertasnya itu terlalu kuat, dolar mereka ini. Makanya hancurkan dulu Zionisnya, US dollarnya keluarkan dulu. Umat muslim keluar dari riba dulu, baru kamu melawan itu pemimpin-pemimpin munafik itu. Lagian kayaknya itu tugasnya Wadi sih kayaknya. Sudahlah. Yuk bersatu yuk, ayo perang Zionis ayo.
Aduh ya Allah, nggak ada yang mendengarkan ya Allah. Cuma ikan zebra sih mendengar. Ikan zebra mana kalian? Salah Muhammad, ikan zebra. Nggak ada juga dia. Jernih air lautnya. Beda kayak kemarin ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang saya berpikir kalau misalnya saya membelah lautan gitu, adakah yang mendengarkanku ya Allah kalau saya membelah lautan kayak Nabi Musa? Tapi Allah sudah bilang dalam Al-Quran bahwa dia tidak akan mengizinkan sebuah mujizat itu kehendak Allah gitu kan, bukan keinginan nabi-nabi, karena nabi-nabi itu juga meminta gitu. Meskipun saya sendiri bukan nabi, saya kan orang biasa. Saya bukan nabi, saya orang biasa. Kita harus berterima kasih sama Bang Ferry. Bang Ferry itu satu-satunya, bukan satu-satunya, salah satunya ya, kalau bikin donasi ya dan turun ke lapangan kita bilang oh ini asli nih. Tapi kalau kayak DPR, pemerintah turun ke lokasi kita bilang ih fake banget. Nah, gitu kan. Aduh ya sudahlah, walau alam. Angkat beras pula dia. Kayaknya saya pernah bikin video di TikTok itu ya tentang pemimpin yang angkat beras kalau ada masyarakatnya yang kelaparan. Tapi sudahlah. Ya, enggak apa-apa. Memang pemerintah munafik ini lebih senang pencitraan daripada membantu. Makanya mereka enggak menetapkan bencana itu kan. Sama seperti mayat yang datang tulang belulang itu. Mayat mahasiswa yang datang tulang belulang. Kan satu mayat sudah ditemukan penuh bekas sepatu kan. Dan mereka nggak mau diotopsi, akhirnya dikembalikan dengan tulang gitu. Bisa jadi, walau alam. Mau pakai alasan lain, mau pakai asumsi apa lagi? Kenapa dikembalikan dengan tulang? Itu kan terlalu terlalu mencurigakan. Kejam lah. Tapi ada juga Pol yang membantu Bang Ferry kemarin. Baru tadi saya lihat dibantu pakai itu pesawat. Jadi komentator deh saya. Tapi ada satu video yang saya nggak suka itu, yang anjing polisi yang mati itu. Karena anjingnya saya sebutkan sebagai hewan bukan hinaan. Sebenarnya saya mau belajar untuk menghilangkan itu karena ya makanya. Jadi anjing polisinya mati gitu. Saya lihat videonya. Itu kok bisa anjingnya menggali sedangkan Pak Polnya berdiri ngeliatin, kok bisa? Aduh, saya pernah nonton video anjing di Amerika ya, dia mati karena sakit, udah tua. Ini mati karena kelelahan, ya Allah, nggak bantuin dong anjingnya. Dia kan cuma nyari doang. Kenapa kalian biarkan dia menggali juga? Capek ya tuh anjing. Kenapa kalian? Gak jelas lah manusia ini. Anjing mati kelelahan, gila kalian. Kalian kalau fasik jangan keterlaluan dong, divideokan lagi. Inilah bukti bahwa padahal pemerintah Amerika itu kan markas besarnya Zionis kan. Tapi pemerintah hukumnya itu masih bagus. Astagfirullah, hukum di New York masih bagus. Buktinya adalah Zomran Mamdani. Kan kalau Zionis penguasa di Amerika, harusnya Zomran nggak kepilih kan? Kan dia nggak terima duit Zionis kan? Nggak terima duit IPEC kan? Berarti memang sistem hukum Indonesia udah hancur ya Allah, udah hancur. Makanya sih bilang udah kelihatan banget azab Nabi Syuaib itu udah kelihatan banget nih. Rusak banget, timbangan di negeri itu rusak sekali. Astagfirullahaladzim. Azab Nabi Syuaib alaihissalam. Katanya itu dari atas sih apinya ya. Kalau menurutku sih dari bawah ya, karena tambang. Tanya juga laut memanas. Oh iya, kemarin penyebab cuaca ekstrim juga laut memanas kan. Berarti satu ayat Al-Quran telah terbukti lagi. Cuman gitu ya, kalian kan kalau nggak bisa menjelaskan sesuatu paling bilang anomali. Padahal kita nggak tahu kalau Allah sedang menyuruh zat yang ciptanya untuk melakukan sesuatu. Jadi saya bilang anomali. Makanya saya bilang kalian itu yang nggak percaya nggak ada. Kalau kalian mau bilang nggak ada Allah, ciptakan dulu darah kalian. Kalau kalian berhasil menciptakan darah, baru kalian nggak ada Tuhan.
Kalau kalian nggak pernah berhasil menciptakan darah yang mengalir pada tubuh sendiri, jangan nggak pernah percaya Al-Quran. Baca itu Al-Quran. Nggak bisa menciptakan darahnya sendiri. Nggak mau baca Al-Quran. Udah dipanjangkan hidupnya untuk berpikir, nggak mau berpikir. Ngapain dong kalian? Nafsi marah, ya Allah, ya Allah, nafsi marah. Astagfirullahaladzim. Nggak ada ombak jadi marah-marah, nggak ada ombak. Biasanya dari ombak itu menenangkan. Sekarang dari ombaknya nggak keras. Tapi kayaknya bukan menenangkan ya. Kemarin saya baca Al-Quran. Tapi apa ya itu ya? Ya Allah, saya lupa. Maafkanlah dosa-dosaku ya Allah. Ya, jadi semua ini terjadi karena kita adalah pelaku genosida Gaza. Dan bencana Sumatera ini belum yang besar ini. Nanti ada yang lebih besar dari itu. Gak percaya kan kalian? Nanti kalian yang udah terjadi baru kalian percaya kan? Gak apa-apa, saya kan cuma menyampaikan kan. Kalau saya Allah takdirkan mati juga, semoga Allah memaafkan aja. Dia cuma berusaha menyampaikan. Ini terlalu bodoh untuk dipikirkan. Ya Allah, dimanfaatkan sebagai kejahatan. Dosa apa yang lebih keji daripada orang-orang bodoh yang dimanfaatkan untuk kejahatan? Ini dosa apa? Menyedihkanlah ya Allah. Kenapa manusia harus sebodoh ini? Yang satu terlalu sombong, yang satu dibodohi orang sombong. Aduh, kebodohan di mana-mana. Kebodohan di mana-mana. Ya, walau alam. Tapi Rasulullah sudah bilang, sebenarnya saya hanya orang yang menunggu itu terjadi. Tapi kenapa sih nggak sabaran ya? Bagaimana caranya nggak mau sabar kalau orang-orang sudah mati begini tiap hari? Pembunuhan di Gaza itu nggak selesai tiap hari. Ada aja orang dibunuh, dibantai sama Zionis laknatullah itu. Nah, kalian itu kalau lihat neraka itu ya, serius ini, kalau kalian lihat siksa neraka itu atau beratnya api neraka itu, saya percaya, yakin dan percaya, pisau di dapur pun kalian bawa, berenang kalian ke Gaza, bunuh tuh satu Zionis yang pegang senjata. Karena berat sekali, siksa neraka itu berat sekali. Lihat aja ciptaan Allah ini, kan? Lihat aja darah. Berapa tahun kalian gak bisa menciptakan darah? Kok gak takut sama Allah? Gak takut sama siksa beratnya Allah? Menyedihkanlah. Allah alam. Ya Allah, kapan ya Allah? Terlalu menyedihkan. Wallahu alam. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan